Tolong ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah zuhur tadi saya di calling oleh Ustaz Akhari. Ditanya tentang peluang untuk memberikan ceramah pada malam ini. Tentunya tuan-tuan tahu kita punya jadual pada hari Jumaat. Sebelum solat Jumaat kita ada pengajian Ihya Ulumuddin dalam masalah rubu'il adat berkaitan dengan muamalat. Saya tadi nak sambung pelajaran tu. Biasanya kalau ada yang berceramah tak hadir saya sambung. Tapi saya fikir kerana kejadian kemarin terhadap diri saya sebelum nak berangkat ke Masjid Al-Hijrah mengajar Riyadhus Shalihin, saya terjatuh di bilik air. Jatuh ke belakang. Jatuh bukan perlahan-perlahan, terhampas. Terhantam kepala, sing hancur. Orang dengar di bawah macam ada yang meledak. Saya pun yakin kepala saya pecah. Jadi saya berbaring dulu. Sebab saya lepas mandi. Dan saya mengatakan kemungkinan inilah rehlah saya yang paling terakhir di dunia ini, apalagi saya sudah 61 tahun. Saya rasa stop sudah. Inilah akhir hidup saya di dunia ini. Saya rasa semuanya aktiviti, pengajian semuanya, membimbing orang sudah stop. Saya yakin gitu. Tapi saya cek darah di samping saya tidak ada. Saya pun kepala ringan saja, tidak ada yang sakit teruk. Tengok-tengok tak ada nampaknya. Sing pecah. Terhantam di sing dan di tembok lagi. Bawah terhantam lagi. Jadi kita melihat bahawa memang perjalanan kita mestilah kita bersiap-siap untuk mati. Alhamdulillah, saya alhamdulillah terdidik daripada alhamdulillah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya rumah di Indon adalah
bagaikan pondok. Begitulah di temurun-temurun. Tapi ada juga yang keluar. Nah, ayah menghendaki anaknya semua jadi alim. Nah, lebih dari dia. Tapi ada juga yang keluar. Nah, 2 orang saja yang boleh tamat di Mesir. Nah, tapi itu pun tidak menandakan bahwa akhirat kita baik. Tak. Nah, berapa banyak orang yang tidak keluar universiti Islam, tidak keluar di pondok, mengalahkan orang di pondok dan di universiti. Berapa banyak dikatakan abid, dan berapa banyak ahli ibadah biasa saja orang tengok lebih awal masuk syurga daripada orang alim. Jadi itu bukan apa namanya, bukan satu formula. Wala kulli hal, yang saya ambil pelajaran kemarin bahwa kita mesti, lama dah saya tak berbincang tentang mati. Nah, dulu di Brunei saya berkhidmat 18 tahun. Ada saya punya majlis khas dan boleh tengok di YouTube. Pengajian tentang mati saja. Nah, tiap-tiap minggu. Nah, sampai diregister. Kita punya video. Nah, ini lama lagi. Dulu saya mengadakan pengajian melalui Ithab Syarah Ihya Ulumuddin tentang awal maqamat. Maqam yang pertama adalah at-taubah ila Allah Ta'ala. Sangat erat hubungannya dengan mati. Nah, dan dikatakan mati ini dia akan menjemput kita tiba-tiba saja. Nah, memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa umru ummati baina sittina was sab'in. Umur umat aku antara 60 dan 70 sahaja. Jarang yang limpas. Limpas itu bonus. Tapi ingat, Rasulullah juga bersabda bahwa bila mana kita sudah sampai 40 tahun, makna hadis itu. Nah, semestinya kita sudah siap-siap. Nah, barang siapa yang tidak siap-siap, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Berarti begitu, sesudah 40 tahun dah. Berapa banyak orang yang meninggal dunia masih muda lagi. Tak cukup 30 tahun. Aksiden mati. Salah minum obat mati. Naam. Sakit mati. Baru-baru ini kopi. Budak-budak banyak yang mati. Naam. Anak muda 20 tahun mati lalu ada. Naam. Ada orang sudah dinyatakan oleh dokter sudah terbakar, katanya dia punya jantung karena COVID, sekarang ini masih hidup. Nah, ada orang dia hanya angin-anginnya COVID mati. Nah, saya pun dikategorikan orang yang nak mati. Nah, karena oksigen saya di bawah 60, sangat berbahaya. Nah, kalau sembuh paling cepat 6 bulan. Kalau sembuh pun kata dokter akan kena stroke. Nah, alhamdulillah saya tidak minum apa-apa, wala minum obat kimia untuk pernapasan saya. Dikatakan COVID, saya hanya baca wirid saja. Perobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati juga, alhamdulillah. Dan saya bilang sama anak, jangan bimbang. Saya sudah 60 tahun. Memang waktu saya menunggu mati. Nah, cuma saya minta calling semua kawan-kawan kalau mati minta dimaafkan saya. Nah, kalau ada utang piutang selesaikan. Nah, anak-anak bimbang, tak perlu bimbang saya bilang. Makanya kita mesti siap-siap mati. Karena mati ini kata Allah Subhanahu wa taala, nah, bahwa mati yang engkau elakkan diri kamu, fa innal mauta alladhi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian itu engkau mengelakkan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum. Dia akan berjumpa dengan kamu. Di dalam ayat lain, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kamu dalam
bangunan yang tinggi yang kemas. Tidak dipikirkan orang akan masuk di bangunan tu. Naam, kuat sangat bangunan tu. Kemas sangat bangunan tu. Malakul maut akan menjemput. Naam. Akan menjemput kita bila-bila masa. Naam. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nak berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak senangi. Naam. Baik melalui ibadat kita maupun melalui muamalat kita. Ibadat kita tahu. Naam. Kita cek solat kita macam mana? Zakat kita bila mana kita kaya. Naam. Meskipun tak kaya, kita ditekankan supaya bersedekah, supaya Allah memberikan satu cahaya di dalam hati kita, senantiasa ingat mati. Naam. Kerana mengingat mati ini merupakan perasaan yang indah. Kerana kita bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini memerlukan kita belajar talaqi tentang mati. Naam, mengkaji ayat-ayat tentang mati. Naam. Mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mati. Belajar alam kubur. Bagaimana nak hidup senang di alam kubur? Bagaimana nak membina istana di alam kubur? Orang kata gila, naam, gila bagi orang yang tak tahu. Naam. Sudah dikatakan bahawa kubur ini imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nari yaumal qiyamah. Sama ada dia kebun-kebun syurga, salah satu daripada kebun syurga, atau liang api neraka. Kemarin saya membaca Tanwirul Qulub lil Imam An-Naqsyabandi. Tok Syekh kita lah. Nah, saya punya sanak bersambung kepada yang menulis Tanwirul Qulub. Dijelaskan tentang kehidupan di kubur, indahnya kehidupan di kubur. Dijelaskan berapa kaki ke depan, berapa kaki ke belakang, maksudnya luas sungguh. Saya tak mau sebutkan dia punya perincian kaki dia, sebab saya tak melihat riwayat yang sah. Tetapi yang dapat diiktimadkan mengikut riwayat yang dapat dipercayai bahwasanya kuburan itu memang sangat luas dan hijau-hijauan, dan akan dibukakan satu jendela antara kuburan orang yang sukses ditanya oleh Munkar wa Nakir, dia lepas menjawab man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pastinya ditanya. Dua soal ni. Ada yang menyebutkan juga ma kitabuka. Nah, tentunya Al-Quran Al-Karim kalau jawab. Tapi yang prinsipal dua ni. Man rabbuka. Sebab man rabbuka tentunya ada kaitannya dengan ma kitabuka. Apa kitab kamu? Nah, man nabiyuka akan dijawab dengan keadaan kita, keimanan kita terhadap Allah dan Rasulnya, dan begitulah seterusnya. Jadi jangan dua tu. Setelah ditanya, kita akan dibangun kita punya kubur, naam, dengan penuh dengan wangi-wangian cahaya. Ada yang membantu. Dikatakan yang membantu ada amalan kita, bagaikan manusia yang cukup indah. Tentunya kalau perempuan yang indah, lelaki yang tampan. Sehingga orang yang dikubur tu tengok, dia tanya, kamu siapa? Dia kata, sayalah ana amaluka salih, amalanmu yang salih, yang khidmat lalu lalang dari kubur ke syurga, untuk memberikan fasilitas bagi orang yang sukses ditanya. Nah, yang sukses ditanya tu. Adapun orang yang mati syahid, oh itu luar biasa, dia boleh masuk syurga dengan
jisim dengan badan burung hijau, dia tak boleh memakai badan dia. Karena tidak ada orang yang berhak masuk di surga kecuali Rasulullah SAW sudah masuk di surga. Nah, jadi orang yang sudah ditanya itu di alam kubur, dia sudah sukses, dia punya luas tempat dia luar biasa. Dan orang ada pintu. Sebab mengikut riwayat, selesai ditanya dia akan diangkat letih. Orang-orang yang arwah yang sudah awal dulu dia berangkat ke alam kubur akan ketok pintu dia. Itu adalah riwayat. Kawan-kawan yang mengetok itu dikata tunggu dulu, biarkan dia dulu rehat. Dia jawab, masuk. Saya tak letih, masuk. Itu kan dalam riwayat yang dapat dipercayai. Jadi kubur ini merupakan alam yang indah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengkaji dan orang yang biasa yang boleh menjawab pertanyaan, dibukakan jendela antara kuburnya dengan syurga dan dia boleh melihat rumah dia. Maksudnya istana dia. Istana dia di syurga. Dan diperlihatkan dulu dia punya rumah di neraka. Dikatakan, diberitahu oleh malaikat, kalau seandainya engkau tidak selamat dari pertanyaan ini, maka engkau punya tempat tuh di neraka. Maka dirobohkan dia punya rumah di neraka dan diperlihatkan rumah dia di surga. Setelah itu mengatakan, ya Allah, percepatkanlah hari kiamat. Orang-orang di kubur menunggu kita dan minta dipercepatkan hari kiamat. Sedangkan kita di sini senang lenang, tak mau mati, tak mau mati. Alhamdulillah orang-orang yang di masjid yang sekarang ini berapa orang? Berapa bilion-bilion penduduk manusia yang masuk di masjid, hanya berapa orang saja yang siap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mati adalah dia akan mengundang kita. Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah berjumpa dengan orang yang berumur 60 tahun. Dia kata, kamu punya umur berapa? Saya punya umur 60 tahun dah. Oh, berarti Anda sudah hampir sampai kepada perjalanan yang terakhir. Nah, iya. Baru dia terasa bahwa dia akan mati. Bagaimana caranya? Saya punya amalan tidak ada. Kata Abdullah Mubarak, mudah saja. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Supaya Allah boleh memaafkan dosa-dosa kamu yang telah lalu dan menjadikan dosa-dosa itu menukar menjadi kebaikan. Nah, indahnya Islam ini dan indahnya Allah yang menciptakan kita, memberikan peluang kepada kita bertaubat sebelum masuk di alam kubur. Naam. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 prasyarat serta merta kita meninggalkan apa yang dianggap pelanggaran di dalam Islam. Hasan Ayyub melihat bahwa dia tidak disertai dengan serta merta. Pasti dia mesti belajar dan mengetahui bahayanya dosa yang kita lakukan. Nah, banyak orang yang berbuat dosa dia tak tahu. Nah, dikira masalah kecil, padahal dia masalah rumit. Coba tengok, berapa banyak ustaz yang kita tengok dia masih lagi merokok. Merokoknya. Nah, rokok itu dia dosa kecil ke atau dosa besar? Dosa besar ma'ruf. Berbuat syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada orang tua. Ada yang mendahulukan berbuat riba. Al-muamalah ribawiyah. Ada dikatakan 7, ada yang mengatakan 70. Al-muamalah ribawiyah. Naam. Berzina. Dikatakan bermuamalah ribawiyah lebih hebat daripada berzina dengan ibu. Di hadapan Ka'bah. Sekarang ini kita tanya diri kita. Di zaman ini akhir-akhir kita nak berjumpa dengan Allah, dianggap akhir sa'ah.
detik-detik terakhir umur dunia. Nah, siapa yang terlepas daripada muamalah ribawiyah? Yang kerja di kerjaan ataukah yang bisnis, apakah dia punya simpanan disimpan di rumah atau di bank? Nah, kalau bank Islam masih mendingan lagi. Dan kita mau tanya, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kita nak tanya, bank Islam di dunia Islam, apakah dia lepas daripada bank dunia? Bank dunia merupakan pokoknya asal usul riba. Nah, jadi kita mau ke mana? Makanya saya punya kawan namanya Profesor Dr. Rashid, orang Mesir. Waktu kerja di Universitas Brunei, seorang pensyarah yang tak mau terima gajinya di bank. Saya tak mau terima. Saya nak cash. Nah, karena universitas memerlukan dia, terpaksa dikasih cash. Subhanallah. Satu-satunya saya punya kawan menerima dia punya gaji, langsung ambil dari universitas. Kita semua ambil dari bank. Makanya itu tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman ini tidak ada orang yang boleh lepas daripada riba, genggaman riba. Kalau dia boleh lepas, tidak akan lepas daripada debu-debunya. Kita mengatakan tak simpan uang di bank, kita ambil terus gaji kita. Nah, tapi dia melalui proses riba. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dengan adanya kita tak boleh mengelak daripada riba. Tentunya kalau kita bercakap begini, kita akan diseret kadang ke mahkamah. Tapi lebih baik, lebih berat lagi bahayanya bila mana ustaz itu tidak menyampaikan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama dilemparkan masuk api neraka ulama. Kenapa? Sebab tidak mau menyampaikan kebenaran. Yang realitinya kita tak boleh mengelakkan diri. Nah, siapapun. Saya menerima gaji saya meskipun saya habiskan waktu kerja di Brunei, saya ambil semua akhir bulan. Nah, tapi tidak akan lepas. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dimaafkan apa yang telah lalu. Nah, tapi apa kita masih ada lagi? Tidak ada kita punya nomor akaun di bank? Kita tanya diri kita yang ada sini. Saya rasa berat untuk melepaskan diri. Itu udah besar-besar. Dosa besar mesti kita tinggalkan serta-merta. Tidak cukup dihapuskan dengan kita berwudu. Tidak cukup dihapuskan dengan istighfar. Istighfar saja. Sebab istighfar ini mesti meninggalkan. Nah, ar-riba, zina, sesudah syirik, berjudi, membunuh orang. Di akhir zaman ini dikatakan dalam hadis sahih, orang beradab waktu pagi dia beriman kepada Allah. Waktu petang dia merubah agama. Dan begitu seterusnya. Di waktu malam dia beriman, di waktu pagi dia ingkar kepada Allah, menjual agamanya dengan harga yang murah. Apa kita rasakan semua ini? Betul. Contoh yang paling jelas, kita tengok WhatsApp orang hantar. Buka handphone kita, macam-macam berita kita dengar yang sampai kepada kita. Orang yang dibunuh, kita kadang mengatakan memang dia berhak dibunuh. Saya pun kalau ada di situ, saya sendiri yang membunuh. Dianggap membunuh, sedangkan dia tak membunuh. Nah, dianggap membunuh, sedangkan dia tidak membunuh. Semua artikel-artikel yang datang bercampur antara keimanan dan kekafiran. Kadang kita mengatakan benda ini adalah benar, padahal dia adalah kekafiran. Nah, kita punya data maklumat di internet. Nak tanya data maklumat di internet, yang akan menjawab, yang aktif hanya dua puak saja. Wahabi, Syiah. Kalau masalah ibadah kemungkinan tidak ada masalah. Masalah Wahabi adalah masalah akidah yang prinsipal, yang mana pada dasarnya mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek orang-orang yang mengambil alih
nak tanggung jawab terutama di dalam pemerintahan masyarakat, nak mendidik masyarakat, apakah kita punya akidah berjalan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ataukah akidah kita bermasalah? Coba tengok, tanya di internet pasti dijawab oleh golongan Salafiyah moden, ataukah dijawab oleh Syiah. Syiah ma'ruf dia sesat, tapi Wahabi berapa banyak orang yang tidak tahu bahwa kesesatan daripada Wahabi, kesesatan daripada akidah. Sebab mengatakan Allah bersemayam di arsy, ada tempatnya turun naik daripada arsy ke bumi ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia. Saya pertanggungjawabkan ceramah saya. Saya punya referensi Ibnu Taimiyah yang merupakan pelopor akidah Salafiyah moden, hampir semua ada sama saya. Saya beli berjilid-jilid dan saya baca dan saya tahu tempatnya di mana data-data yang boleh merusakkan akidah kita. Jadi kita tidak tahu di akhir zaman ni. Kita tidak tahu data yang kita buka. Makanya kita perlu banyak mendengarkan daripada ulama kita, terutamanya akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ni mereka mengatakan kita punya akidah. Pertama kita belajar mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat 20. Dia kata tak ada pun dalam Al-Quran sifat 20. Tidak ada pun dalam hadis sifat 20. Padahal ulama kita meletakkan sifat 20 untuk mendidik anak-anak kita dan orang-orang yang baru berjalan menuju kepada Allah, supaya dia belajar sifat 20 ini demi untuk mengetahui sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat Allah yang 99, dari nama Allah 99, yang mana dipahami tindakan Allah 99. Bukan sifat 20 saja, hanya merupakan formula yang paling indah. Qiyamuhu binafsihi, adanya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tak bergantung dengan makhluknya. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Quran, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah tidak perlu sama sekali dengan alam semesta yang telah diciptakan. Allah tak perlu dengan kita, tak perlu arsy. Bagaimana dikatakan arsyur Rahman? Untuk menunjukkan bahwa arsy ini betapa besarnya arsy dan betapa tingginya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Rasulullah mengatakan bahwa masjid-masjid itu adalah buyutullah. Masjid-masjid ini ada rumah Allah. Apakah kita nak pahami bahwa Allah tinggal sini? Yang mengatakan demikian dia akan keluar dari Islam. Maksudnya ini rumah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah merupakan jalan untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tak di sini. Itu indahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mesti tahu benar enggak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak benar. Kalau benar kita boleh perbaiki. Supaya kita boleh mendapat husnul al-khatimah, kebaikan yang akhiran yang baik. Semua dilihat daripada akidahnya. Nanti dikubur, atau kita masuk di kubur, atau kita nak diterima taubat kita. Bagaimana kita nak terima taubat kita ni? Taubat daripada dosa besar, taubat daripada dosa kecil. Dan dosa kecil bila mana berulang-ulang menjadi dosa besar. Orang mengatakan merokok dosa kecil, tapi berulang-ulang menjadi dosa besar. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa yang kecil ini bila mana berulang-ulang dia sudah menjadi dosa besar, maka harus ditinggalkan. Dan bila mana dosa besar ini dia punya prasyarat sangat besar, mesti kita tahu dosa yang kita lakukan dan bahayanya dosa ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti serta-merta meninggalkan. Alhamdulillah kalau kita tinggalkan. Dan mesti kita menyesali apa yang telah kita perbuat. Apa kita menyesal?
Dan tidak mungkin kita menyesal, kata ulama, kecuali kita tahu bahwasanya nisbah perbuatan dosa itu berat dari dosa kepada dosa yang lain. Pembunuhan, penzinaan, minum arak, membunuh orang. Nah, membunuh orang secara tidak langsung seperti sekarang ini. Nah, akidah kita yang paling besar, akidah kita yang menyalahi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya itu untuk menghindari mesti belajar, dan kita jangan sembarang menerima artikel-artikel yang datang daripada WhatsApp. Sangat berbahaya. Sekurang-kurangnya kita tanya ulama. Nah, tanya ulama apakah ini benar atau tidak benar. Supaya kita tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena bertobat yang paling utama yang dituntut adalah bertobat daripada dosa besar. Nah, yang berkaitan dengan akidah. Kita kadang tengok diri kita ni akidah kita betul, tapi tak betul lagi. Nah, bagaimana kita nak mengetahui akidah kita betul atau tidak betul? Ulama meletakkan dua formula. Adanya kita meyakini bahawa tidak ada yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif kecuali Allah sahaja. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menambah rezeki dan tidak ada yang mengurangi rezeki kecuali Allah sahaja. Manusia hanya sebab zahir saja. Naam, hanya sebab zahir saja. Naam. Karena ada sebab, dan tanpa sebab, kalau Allah nak mengurangi gaji kita, dia kurangi. Nak tambah, dia tambah. Naam. Tanpa sebab. Sebab zahir kemungkinan kita punya atasan tengok kita kerja baik atau sudah kerja lama, dia angkat. Berapa banyak orang yang kerja lama tidak naik gajinya, prestasinya baik, tak naik. Kenapa? Sebab dia bertentangan ideologi ataukah ideologi politik dengan atasan dia, gaji tak naik-naik. Nah, tapi berapa banyak juga orang yang atasannya tak senang sama dia, naik gaji dia. Makanya itu Abul Hasan Asy'ari yang pertama yang menuliskan, membukukan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, dibilang sebab ini adalah hanya sebab zahir saja. Naam. Orang boleh kaya, nah berapa banyak orang kaya tak pandai pun berniaga, dia boleh kaya. Naam. Tapi kita disuruh berusaha, sebab itu sunnatullah taala fi khalqihi, mesti ada berusaha. Naam. Jadi kesimpulannya kita mesti mengetahui kesan positif dan negatif datangnya dari Allah. Yang mematikan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang menambah rezeki Allah. War-Razzaqu dzul quwwatil matin, dia belaka. Naam. Dia belaka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan selain daripada itu, maka yakin bahawa akidah kita tak betul. Naam. Segala sifat-sifat yang indah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat-sifat yang tidak indah itu daripada syaitan, dan kita punya khayalan. Allah apa yang datang daripada Allah semuanya baik. Jadi kita mesti mengetahui untuk tengok akidah kita supaya kita bertobat. Betul enggak saya punya ideologi ini atau tak betul? Mesti yakin bahawa segala pengaruh negatif dan positif daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala bentuk kesempurnaan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita pandai, atau kita melihat diri kita handsome, atau kita melihat diri kita cantik, kehandsoman itu dan kecantikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh tarik bila-bila masa, dan merupakan dia ibtila, cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dirinya cantik, ingatlah bahawa Allah lebih cantik lagi. Naam, Allah lebih cantik lagi, sehingga waktu orang berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap melihat wajah Allah, kecantikan orang yang beriman yang ada di surga akan bertambah. Naam. Orang datang balik rumahnya, oh, adinda cantik, tambah cantik hari ini. Kata istrinya, abang pun lebih cantik lagi. Naam.
Begitulah karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melihat nikmat ada 100, ada 99 di surga akan menunggu orang yang beriman. Satu nikmat di surga, di dunia ini yang akan dibawa ke surga, yaitu nikmat seksual. Nah, nikmat seksual antara orang itu dengan istri dia atau dengan bidadari. Itu nikmat itu. Tapi bukan segala-galanya. Nikmat seksual bukan segala-galanya. Nikmat yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana caranya? Banyaklah membaca Al-Qur'an. Lihatlah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Nak tengok Allah, tengok Al-Qur'an. Jalan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk ibadah. Amalan yang baik adalah jalan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang yang beriman. Bila mana kita tengok orang yang beriman, kita ada terasa dendam dalam hati kita atau benci, itu merupakan kita orang tak sukses dalam kehidupan kita. Rasulullah diancam, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan engkau memalingkan wajah kamu dari mereka, dari orang-orang yang beriman. Sebab melihat orang yang beriman ini nikmat, jalan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang senantiasa bergantung hatinya di masjid. Kan dikatakan demikian, bahwa orang yang akan dilindungi di pada mahsyar setelah dibangunkan dari kubur adalah orang yang bergantung hatinya senantiasa menunggu waktu untuk sembahyang 5 waktu. Itu kan? Dikatakan orang yang ada 7 orang yang akan diselamatkan seperti ini, ada di sini. Masya Allah. Menunggu antara maghrib dan isya. Dikatakan wadzalikumur ribatu. Itulah ribat. Seakan-akan kita berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kawasan kita yang akan diserang oleh musuh. Ini antara Isya dan maghrib dan isya. Dan mereka inilah akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Pada mahsyar matahari 1 jengkal. Dan kita akan menunggu bilion-bilion tahun. Terik matahari. Ada orang yang tenggelam dengan keringat dia, keringat mendidih. Keringat mendidih, panasnya seperti apa? Tapi ingat dalam riwayat bahwa ada orang yang pada mahsyar hanya menunggu antara asar dan maghrib sahaja. Antara zuhur dan maghrib, antara zuhur dan asar sahaja. Cepat. Dan itu pun berkelimpangan dengan nikmat. Kenapa? Karena dia adalah minas salihin, terutamanya dia hatinya bergantung di masjid, senantiasa pergi salat jamaah. Dikatakan dalam hadis, setiap dia pergi salat jamaah di masjid, maka dia akan dibangunkan istana Allah. Dibangunkan istana. Nah, balik dari rumah dia juga akan dibangunkan istana. Orang boleh membuat istana sebelum dia meninggalkan kubur. Bila boleh dia membuat istana 10 istana tiap-tiap hari, kalau dia boleh dia solat jamaah. Bagaimana pula dengan perempuan? Bagaimana dengan perempuan? Perempuan sembahyang di rumah dia, mengikut rukun dan syarat dia, karena penghargaan bagi Islam terhadap perempuan sama dengan lelaki. Pahalanya tinggi. Nah, kenapa pergi masjid? Nah, pergi ke masjid kemungkinan dia suaminya tak tahu mengajar dia. Karena ada pengajian di sini. Tak boleh dia salat dengan khusyuk, maka dibolehkan. Tetapi dengan syarat perjalanan ke masjid aman bagi dia. Nah, seperti negara kita ini alhamdulillah aman. Di Terengganu aman. Di Kelantan aman, di Kedah aman, alhamdulillah. Banyak tempat aman. Tempat lain meskipun di negara Arab, antum naik taksi di Mekah belum tentu aman. Naik taksi di Mekah belum tentu aman. Nah, perempuan boleh dicolek di dalam taksi. Dari perjalanan nak pergi kita ke miqat untuk umrah boleh dicolek. Tidak aman. Jadi orang yang bergantung hatinya dengan masjid, orang bila mana berzikir dia keluar air matanya, orang bersahabat, ada 7. Kita akan jelaskan 7 ni beda. Nih, kita akan jelaskan 7. Ada 2
7 kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keluar daripada alamul kubur, yang mana merupakan kubur itu sama ada raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun syurga, atau hufratun min hufarin nari yaumal qiyamah. Naam. Jadi kita mestilah, kata ulama kita, mestilah kita ni mempersiapkan diri kita. Al-Imam Al-Ghazali telah menulis kitab namanya Bidayatul Hidayah. Bagaimana kita nak mengatur wirid-wirid kita supaya kita menyusun program solat kita di rumah dan solat kita di masjid, supaya kita punya tempat di kubur boleh menjadi raudhatan min riyadil jannah, kebun-kebun syurga, dan boleh kita dikhidmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan lagi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya namakan tajuk ini rihlatun ilal khulud. Rihlah kita, perjalanan kita untuk hidup selama-lamanya. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberikan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ilal muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir biladil Islam, waghfir lana wa liwalidina ولآبائنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.